Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh media sosial terhadap hasil belajar siswa. Simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh media sosial terhadap hasil belajar siswa. Di mana pengantarnya itu, judul ini relevan dengan kehidupan saat ini, di mana media sosial sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan judul ini juga bisa kita analisis secara logika dengan konsep matematika diskrit. Serta tujuan saya mengambil judul ini adalah karena kita menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga dengan ini kita bisa menggunakan media sosial dengan cara yang lebih bijak. Kita akan analisis dengan konsep matematika diskrit. 1. Analisis logika. Di dalam analisis logika itu ada namanya proposisi, di mana dalam proposisi itu ada yang menjadi P, Q, dan R. Di sini yang menjadi P-nya itu adalah siswa sering menggunakan media sosial untuk belajar, Q-nya siswa membatasi waktu bermain media sosial, dan R atau hasilnya adalah nilai akademik siswa meningkat. Dari proposisi ini kita bisa membuat pernyataan, yaitu jika siswa sering menggunakan media sosial untuk belajar dan membatasi waktu bermainnya, maka hasil akademiknya meningkat. Bisa kita tulis dalam simbol logika, yaitu P dan Q maka R. Selanjutnya, dari pernyataan tersebut kita bisa membuat tabel kebenaran. Ada tabel P, tabel Q, tabel R, tabel P dan Q, tabel P dan Q maka R. Jika P benar, Q benar, dan R benar, maka P dan Q maka R-nya juga benar. Jika P benar, Q benar, P dan Q benar, dan R-nya salah, maka P dan Q maka R-nya salah. Jika B benar, Q salah, maka hasilnya itu P dan Q salah. Dan jika P dan Q benar, P benar dan Q salah, dan R-nya benar, maka P dan Q maka R-nya benar. Jika P benar, Q salah, P dan Q jadinya salah. Dan jika R-nya salah, P dan Q maka R-nya benar. Jika P salah, Q benar, maka P dan Q-nya salah. Dan jika R-nya benar, maka P dan Q maka R-nya benar. Jika P salah, Q benar. Yang terakhir, jika P salah, Q salah, maka P dan Q-nya salah. Dan di R-nya juga salah, maka P dan Q maka R-nya itu benar. Di sini ada juga namanya converse, di mana converse itu merupakan pertukaran posisi. Kan di sini itu P dan Q maka R, di sini maka R menjadi P dan Q. Dan ada juga namanya inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Kebalikan dari P yaitu lingkaran P. Kebalikan dari konjungsi adalah dijungsi. Dan kebalikan dari Q adalah lingkaran Q. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Dan ada juga namanya kontraposisi. Kontraposisi ini kalau kita perhatikan dia mirip seperti converse, tapi dia menggunakan lingkaran R. Selanjutnya analisis himpunan. Dari judul itu kita bisa menemukan 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Di mana himpunan A-nya itu adalah siswa yang menggunakan media sosial untuk belajar, himpunan B-nya adalah siswa yang sering bermain media sosial untuk hiburan, dan himpunan C-nya adalah siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata. Dari himpunan tersebut kita bisa mendapatkan operasi. Yang pertama, A iris C, yaitu di mana siswa yang belajar lewat media sosial dan berprestasi. Diagramnya bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya, B iris C, yaitu siswa yang sering bermain media sosial tetapi tetap berprestasi. Dan yang terakhir, C kurangi D, maksudnya itu siswa berprestasi yang tidak kecanduan media sosial. Kita bisa tulis dalam diagram pen seperti ini. Yang ketiga, analisis relasi. Analisis relasinya itu kita bisa cari, sebelumnya kita harus menentukan himpunannya dulu. Di mana yang pertama itu ada himpunan A, merupakan jenis penggunaan media sosial oleh siswa. Contohnya himpunan A itu ada sering, sedang, dan jarang. Seringnya itu menjadi A1, sedang menjadi A2, dan jarang menjadi A3. Dan di himpunan B-nya itu ada jenis belajar siswa. Contohnya tinggi, sedang, rendah. Tinggi itu menjadi B1, sedang menjadi B2, dan rendah itu menjadi B3. Dari himpunan ini kita bisa mendapatkan relasi A ke B seperti ini, yang dimana maksudnya itu setiap elemen di A atau tingkatan penggunaan media sosial dapat berpasangan dengan elemen di B atau hasil belajar sesuai pengaruhnya. Relasi yang mungkin terbentuk yaitu himpunan A1, B3, maksudnya itu adalah siswa yang sering bermain sosial media akan mendapatkan hasil yang rendah. Siswa yang sedang itu maksudnya tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang bermain sosial media, maka akan menghasilkan nilai yang sedang juga. Yang ketiga yaitu A3 dengan B1, maksudnya siswa yang jarang bermain media sosial mendapatkan hasil belajar yang tinggi.
Relasi ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu refleksi. Suatu relasi dikatakan refleksi jika A, A elemen R untuk semua A elemen A. Maksudnya itu, setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri. Tetapi di sini media sosial atau A-nya berhubungan dengan hasil belajar atau B. Jadi ini bukan termasuk refleksi. Sifat yang kedua yaitu simetris. Relasi dikatakan simetris jika A, A elemen R dan B, A elemen R. Maksudnya itu, jika media sosial mempengaruhi hasil belajar, maka hasil belajar juga mempengaruhi media sosial. Tetapi di sini hasil belajar tidak mempengaruhi media sosial, berarti ini tidak termasuk simetris. Yang ketiga yaitu transitif. Relasi dikatakan transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, sehingga A, C elemen R. Maksudnya itu, jika A dan B ini A dan sama dengan B dan B sama dengan C, jadinya A sama dengan C. Tapi di sini elemen A dan B berbeda jenis, yaitu yang A ini kan jenis penggunaan media sosial, sedangkan B-nya itu jenis belajar siswa. Jadi dia berbeda, sehingga dia tidak termasuk transitif. Dan yang terakhir adalah analisis bilangan bulat. Contohnya, 3 siswa aktif di media sosial dengan jadwal belajar yang berbeda. Yang pertama, Rapi belajar setiap 8 hari sekali, Bima belajar setiap 12 hari sekali, dan Nia belajar setiap 20 hari sekali. Pertanyaannya adalah, dalam berapa hari ketiganya belajar bersama lagi menggunakan KPK? Soal yang keduanya itu, berapa hari setelah itu masing-masing sudah belajar setengah kali lebih cepat? Kita bisa menggunakan FPB. Pertanyaan yang terakhir, jika jumlah jam belajar mereka tiap minggu adalah 37 jam, berapa sisa waktu belajar modulo 5? Penyelesaiannya yaitu, pertama kita akan mencari KPK dari 8, 12, dan 20. Seperti yang kita ketahui, cara mencari KPK itu kita akan mencari faktorisasi dari angka-angkanya ini. Jadi, faktorisasi dari 8 yaitu 2 pangkat 3, di mana 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Yang kedua yaitu 12. Faktorisasi dari 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3, di mana 2 kali 2 itu sama dengan 4, 4 kali 3 yaitu 12. Dan yang terakhir itu 20. Faktorisasi dari 20 yaitu 2 kali 2 dikali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi, KPK dari 8, 12, dan 20 yaitu 120. Caranya itu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kenapa kita mengambil 2 pangkat 3? Karena ini merupakan KPK, jadinya kita akan mengambil pangkat yang tertinggi. Kenapa kita tidak mengambil 2 pangkat 2? Karena ada 2 pangkat 3 yang lebih tinggi. Dan selanjutnya itu kita akan mencari FPB dari 8, 12, dan 20. Kita bisa lihat yang faktorisasi di atas ini. Dan untuk FPB kan kita mengambil angka yang sama dari semua ini dan pangkat yang terendah, yaitu 2 pangkat 2. Yang ada duanya ini semua. Kenapa kita tidak mengambil 3? Karena di 8 dan 20 itu tidak ada 3. Jadi kita bisa mengambil 2 pangkat 2. Jadi jawabannya itu 4. Sama dengan 4 hari. Dan yang terakhir itu adalah modulo. Karena yang ditanyakan adalah dalam 37 jam, jadi kita bisa tulis 37 modulo 5. Di mana sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 5 kali 7 itu sama dengan 35 dan mempunyai sisa yaitu 2. Jadi sisa atau modulonya itu sama dengan 2. Kesimpulan dari presentasi pada video kali ini adalah, yang pertama, konsep logika, yaitu bisa membantu menjelaskan hubungan sebab akibat antar perilaku siswa dalam menggunakan media sosial dengan hasil belajar. Yang kedua, konsep himpunan. Dari diagram Venn terlihat sebagian siswa mampu memanfaatkan media sosial dengan bijak dan kurang bijak. Yang ketiga, konsep relasi, yaitu menggambarkan keterkaitan antara aktivitas siswa dengan nilai yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu konsep bilangan bulat, seperti KPK dapat digunakan untuk mengatur waktu belajar dan aktivitas media sosial secara teratur, sehingga kita bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan lebih banyak hal positifnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.